Apartemen, siapa bilang kehidupan di sini jauh dari nilai-nilai Pancasila? Banyak orang beranggapan bahwa tinggal di hunian vertikal identik dengan gaya hidup yang individualis. Tidak peduli tetangga, tidak kenal sesama penghuni, sibuk sendiri-sendiri. Tapi, apakah memang seperti itu? Observasi saya justru menemukan sebaliknya. Halo, nama saya Miza Mutia Zahra dengan NRP 5023231055, mahasiswa dari Teknik Biomedik Institut Teknologi 10 November. Dalam video ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Modern. Observasi praktik etika di lingkungan hunian vertikal. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah landasan ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilainya hadir dalam gotong royong, musyawarah, dan rasa keadilan. Tapi, selama ini praktik Pancasila seringkali dibayangkan dalam konteks yang tradisional. Kerja bakti, rapat RT, dan kehidupan di desa yang akrab seperti itu. Lantas, bagaimana dengan jutaan orang Indonesia yang kini tinggal di apartemen? Apakah mereka kehilangan ruang untuk berpancasila? Saya melakukan observasi partisipatif di apartemen tempat saya tinggal di Surabaya, dan hasilnya cukup mengejutkan. Metode yang saya gunakan adalah observasi partisipatif, artinya saya sendiri adalah bagian dari komunitas yang saya amati. Sebagai penghuni yang aktif, saya mengamati interaksi di berbagai titik, lobi, lift, area parkir, fasilitas kolam renang, tempat keamanan hingga area pengambilan paket. Pengamatan dilakukan secara natural dalam keseharian, bukan eksperimen yang buatan. Temuan pertama berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di apartemen secara rutin, saya itu menyaksikan penghuni menyapa staf keamanan dan petugas kebersihan dengan terima kasih dan permisi, bukan karena terpaksa, tapi karena sudah menjadi bagian budaya. Ini sederhana, tapi maknanya itu sangat dalam, dan yang dimana di sini itu tidak ada penghuni yang merasa statusnya lebih tinggi dari petugas yang melayani mereka. Lebih menarik lagi ketika seseorang terlihat kerepotan nih membawa barang-barang di lift. Penghuni lain dengan spontan membantu dengan menekan tombol lantai atau menempelkan access card. Saya menyebut ini sebagai gotong royong yang mikro. Empati yang terjadi dalam 30 detik di dalam lift, tapi ini nyata dan juga tulus. Temuan kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang paling mencolok adalah perlakuan staf yang ada di apartemen terhadap semua orang yang masuk di apartemen itu sama rata. Tidak peduli apakah itu penghuni unit yang ada, kurir paket, atau pengemudi ojek online. Tidak ada yang dibeda-bedakan dan tidak ada yang nada yang berbeda. Semua perlakuan dilakukan itu dengan martabat yang sama. Dan penghuni pun dengan demikian itu budaya antrian terjaga di area pengambilan paket atau saat menggunakan fasilitas umum. Ini terlihat kecil memang, tapi ini adalah keadilan sosial yang paling konkret, yaitu menghormati hak orang lain untuk mendapatkan giliran yang sama. Oke, temuan yang ketiga, ini terkait sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini itu terdapat kejadian yang sangat berkesan bagiku. Seseorang itu menyenggol motor milik penghuni lain di parkiran. Alih-alih marah atau beradu argumen, itu satpam hadir sebagai penengah. Kedua pihak berbicara dengan kepala dingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Jadi di sini itu tidak ada polisi, tidak ada media sosial dijadikan pengadilan. Murni musyawarah mufakat yang terjadi bukan di ruang rapat tapi di basement parkir. Selain itu, sistem manajemen apartemen juga menyediakan platform digital untuk pengaduan penghuni seperti kolom perusak, gas bermasalah, dan sebagainya yang direspon itu dengan cepat. Ini adalah musyawarah versi modern yang dimana aspirasi warga disalurkan secara digital dan juga ditanggapi secara nyata. Oke, temuan yang keempat di sini tuh terkait sila ketiga, itu Persatuan Indonesia, yang dimana penghuni apartemen ini kan beragam sekali, berbeda profesi, usia, latar belakang, daerah, bahkan kebangsaan. Tapi di fasilitas komunal seperti kolam renang, gym, sofa, itu interaksi terjadi secara
tiba-tiba dan juga hangat. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling kenal itu bisa berbincang santai dan saling mengenal. Nah, ruang komunal ini adalah katalis persatuan yang sering diabaikan dalam apartemen. Ini membuktikan bahwa persatuan bukan soal keseragaman, tapi soal kemampuan untuk hidup harmonis di tengah perbedaan, persis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dari keseluruhan temuan ini saya mengajukan sebuah konsep yang saya namakan sebagai gotong royong modern. Gotong royong ini tidak harus selalu berupa kerja bakti, membersihkan selokan atau membangun rumah bersama. Tapi di era modern ini gotong royong hadir dalam bentuk yang lebih kecil, tapi tidak kalah bermakna dengan ia menahan pintu lift jika ada orang yang ingin masuk lift, membantu tetangga kerepotan, menyapa petugas dengan ramah, atau menyelesaikan konflik dengan tanpa emosi. Skalanya memang tergolong kecil, tapi dampaknya ini nyata, menciptakan lingkungan apartemen yang lebih tertib, suportif, dan juga manusiawi. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan? Yang pertama, itu nilai-nilai Pancasila tidak pernah benar-benar hilang di kehidupan modern ini. Mungkin hanya berubah bentuknya saja, menyesuaikan dengan konteks zamannya. Yang kedua, itu apartemen yang sering distereotipkan sebagai tempat yang individual ternyata bisa menjadi tempat Pancasila yang kaya atau autentik. Dan yang ketiga, itu tuh dimanapun kita tinggal, kita tuh mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup berpancasila setiap hari dan dalam tindakan sekecil apapun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga hasil observasi saya bisa memberikan perspektif baru tentang relevansi Pancasila dalam kehidupan modern di Indonesia. Sampai jumpa.